Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para hadirin serta para peserta kajian di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bab yang baru dari kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid. Bab yang akan kita bahas adalah bab yang ke-17 atau bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tentang firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Musannif rahimahullah membacakan ayat ini, membawakan ayat ini, Al-Qasas ayat 56. Kita ulangi bacanya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pensyarah yaitu penyusun kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid mengatakan sababu nuzuli hadhil ayah mautu Abi Talib
ala millati Abdul Muttalib kama ya'ti bayanu dzalika fi haditsil bab. Kata beliau, sebab turunnya ayat ini adalah kematian Abu Talib yang mati berada pada agamanya Abdul Muttalib, sebagaimana akan datang dijelaskan pada hadisul bab, hadis yang akan dikemukakan oleh al-musannif dalam bab ini. Nanti akan dijelaskan tentang hadis yang akan kita bahas setelah membahas ayat ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala li rasulih, innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ai laisa ilaika dzalik, artinya petunjuk itu bukan kamu yang memberikannya. Innama alaikal balagh, tetapi yang menjadi kewajiban bagimu adalah menyampaikan. Adapun petunjuk, taufik, itu bukan urusanmu, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Walahul hikmatul balighah, hanya kepunyaan Allah hikmah yang sempurna. Wal hujjatul ad-damighah, dan hujjah yang kuat yang mematahkan hujjah siapapun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kewajibanmu, bukan hakmu untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman pada ayat yang lain, surat Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman meskipun engkau sangat bersemangat untuk menjadikan mereka beriman. Kebanyakan manusia tidak beriman meskipun engkau sangat bersemangat untuk menjadikan mereka beriman. Karena keimanan seseorang itu ada di tangan Allah. Allah yang menentukan orang-orang yang beriman dan bukan manusia. Qultu, saya pensyarah kitab Tauhid mengatakan, wal manfiyyu huna hidayatut taufiq wal qabul. Yang dinafikan di sini bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hidayah, maksudnya adalah hidayah taufik, hidayah untuk menjadikan manusia menerima. Jadi Nabi Muhammad SAW dan siapa saja tidak memiliki kemampuan untuk memberikan taufik kepada siapapun dan untuk menjadikan orang menerima kebenaran. Karena taufik itu di tangan Allah. Orang menerima itu Allah yang menentukannya. Fa inna amra dzalika ila Allah, sesungguhnya perkara itu
ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qadiru alaihi, dan dialah yang berkuasa, yang mempunyai kemampuan untuk itu. Wa ammal hidayatu al-madhkuratu fi qaulihi ta'ala, adapun hidayah yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52, Allah mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Maka fa innaha, sesungguhnya hidayah dalam ayat ini adalah hidayatud dalalah wal bayan. Hidayah, dalalah dan bayan. Maksudnya hidayah untuk memberikan petunjuk, memberikan arahan, bimbingan dan penjelasan. Ini jalan yang baik, kamu tempuh ini jalan yang jelek, kamu tinggalkan jalan ini. Itu yang dimaksudkan dengan hidayah di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Innaka wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk, hidayah menuju jalan yang lurus. Maksudnya adalah memberikan penjelasan, memberikan bimbingan kepada umat mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Adapun taufik, sehingga orang mau menerima kebenaran, itu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pada hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwal mubayyin anillah, maka Nabi SAW adalah orang yang memberikan penjelasan dari Allah, penjelasan tentang wahyu, tentang hidayah yang datangnya dari Allah. Wadallu ala dinihi wa syar'ihi, dan Nabi SAW adalah orang yang memberikan petunjuk menuju agamanya dan menuju syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang ayat. Jadi di sini ada dua ayat. Satu dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah menyatakan hidayah tidak ada di tangan Nabi. Kemudian surat Asy-Syura ayat 52 menjelaskan bahwa Nabi benar-benar memberikan hidayah. Lah maksud daripada hidayah itu berbeda antara yang terdapat di dalam surat Asy-Syura, yang intinya adalah memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, memberikan arahan. Adapun yang terdapat di dalam surat Al-Qasas yang dimaksudkan hidayah adalah taufik, menjadikan orang menerima, menjadikan orang beriman, menjadikan orang taat, itu mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang memahami dua macam hidayah ini, maka dia akan memegang apa yang menjadi haknya saja dan tidak akan lancang berusaha menguasai hidayah yang bukan menjadi haknya. Jadi kewajiban dia adalah menyampaikan, kewajiban dia adalah menjelaskan. Titik, sampai di situ aja. Tapi berusaha supaya orang bisa menerima. Adapun orang menerima atau tidak menerima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kalau kita fungsinya adalah menjadi penjelas, orang yang memberikan penjelasan, maka kita tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari penjelasan yang harusnya kita jelaskan. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan kita, seakan-akan yang memberikan hidayah kita, yang memberikan taufik kita, menjadikan orang jadi Islam itu kita, bukan, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitalah yang memberikan bimbingan, petunjuk dan penjelasan. Nah, kita memegang apa yang menjadi hak kita dan kita serahkan apa yang menjadi kewenangan Allah untuk urusan
Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang itu mendapatkan taufik. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam taufik Allah. Itu sehingga kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam melaksanakan tugas kita sebagai orang yang memberikan penjelasan, sebatas sesuai dengan wahyu yang telah Allah berikan. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga dakwah yang dilakukannya menjadi menyimpang. Qala al-musannif rahimahullah, al-musannif rahimahullah mengatakan fis sahih, di dalam kitab sahih, an Ibnil Musayyab, ada yang mengatakan Musayyib, ada yang mengatakan Musayyab, an abihi, dari ayahnya yaitu Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Qala, beliau mengatakan lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah SAW wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Ketika kematian mendatangi Abu Talib, maka datanglah Rasulullah SAW kepadanya. Di sana ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Abu Jahal. Ada 3 orang yang datang. Nabi Muhammad SAW, kemudian ada Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Satunya lagi adalah Al-Musayyab, bapaknya Ibnu Musayyab. Faqala lahu, maka Nabi SAW bersabda, meminta kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang aku bisa berhujjah, bisa mengemukakan hujjah, bisa memberikan kesaksian kepadamu dengan kalimat ini di sisi Allah. Dalam riwayat lain, kalimatan asyhadu laka biha. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada riwayat kalimatan asyhadu laka biha, satu kalimat yang dengan kalimat itu aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini riwayat Bukhari dan juga yang lain. Faqala lahu, maka Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa engkau tidak suka kepada millahnya Abdul Muttalib? Apa kamu akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak menyukai agamanya Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Fa'ada alaihi Nabi SAW, maka Nabi SAW mengulangi permintaannya kepada Abu Talib supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa'ada, keduanya pun mengulangi perkataannya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa kamu enggak suka kepada agamanya Abdul Muttalib? Kalau kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya kamu tidak menyukai agama Abdul Muttalib, artinya kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib. Akhirnya bagaimana? Fakana akhiru ma qal huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir dari apa yang dikatakan oleh Abu Talib, dia tetap pada agamanya Abdul Muttalib. Wa aba ayyaqul, dan dia Abu Talib menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, sungguh aku akan mintakan ampun buatmu kepada Allah selama aku tidak dilarang untuk mintakan ampun buatmu. Fa anzalallah azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan firman-Nya,
ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surat At-Taubah ayat 113. Wa anzala fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Taubah ayat 113, maka lin nabiyyi, tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah kerabat-kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Sudah jelas kematiannya dalam keadaan syirik, menjadi penghuni neraka jahim, tidak layak bagi mukmin dan tidak layak bagi nabi untuk mintakan ampun kepada Allah buat orang-orang musyrikin ini meskipun itu adalah kerabatnya sendiri. Kemudian Allah menurunkan terkait dengan Abu Thalib firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 56 tadi, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kata penyusun kitab Fathul Majid, qauluhu fis sahih ay fis sahihaini. Jadi perkataan beliau fis sahih maksudnya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Bukhari dan Muslim kalimatnya tadi kalimatan asyhadu laka biha indallah. Di sini uhajju laka biha indallah. Jadi kalimatnya berbeda-beda tapi intinya riwayat yang semacam ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa Ibnul Musayyab huwa Sa'id Ibnul Musayyab Ibni Hazn Ibni Abi Wahab Ibni Amr Ibni A'id Ibni Imran Ibni Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi. Jadi beliau namanya adalah Sa'id Ibnul Musayyab atau Al-Musayyib dan seterusnya. Ibnu Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi, ahadu al-ulama'i wal fuqaha al-kibar as-sab'ah minat tabi'in. Beliau seorang tabi'i, salah seorang di antara tokoh ulama ahli fikih yang 7 di antara para tabi'in. Jadi ada tokoh tabi'in yang terkenal sebagai ulama dan fuqaha. Salah satu di antaranya adalah Sa'id ibnu al-Musayyab. Ittafaqa ahlul hadith ala anna marasilahu asahhul marasil. Ahlul hadith bersepakat bahwa mursalnya, riwayat mursalnya Sa'id ibnu Musayyab adalah mursal yang paling sahih. Tapi di sini beliau meriwayatkan dari bapaknya, dari memberikan kesaksian tentang apa yang dialami terkait dengan Abu Thalib. Wa qala Ibnul Madini, ini membicarakan tentang pribadi dari Sa'id Ibnul Musayyab. Wa qala Ibnul Madini mengatakan la a'lamu fit tabi'in awsa' ilman minhu. Aku tidak tahu bahwa di kalangan tabi'in ada yang lebih luas ilmunya daripada beliau. Jadi yang beliau kenal, beliau sangat luas ilmunya. Mata ba'da tis'in, wafat sesudah tahun 90 Hijriah. Wa qad nahazat tamanin, umurnya mendekati 80 tahun Hijri. Wa abuhu al-Musayyab sahabi, sedangkan ayahnya adalah Al-Musayyab, seorang sahabat Nabi SAW.
baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Beliau sampai pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Wa kadza jadduhu Hazn sahabiyun ustushhida bil Yamamah. Begitu juga kakeknya Hazn, juga seorang sahabat Nabi SAW yang ustushhid, meninggal dunia sebagai syahid insyaallah di Yamamah. Qauluhu lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu. Perkataan rawi ini yang menjelaskan bahwa ketika kematian mendatangi Abu Talib, yang dimaksudkan dengan lamma hadarat Abu Talibin al-wafat, kematian mendatangi Abu Talib adalah alamatuha wa muqaddimatuha, tanda-tanda kematian dan pendahuluan kematian, mendekati sakratul maut, hampir meninggal dunia. Ini yang dimaksudkan dengan ketika kematian mendatangi Abu Talib. Qauluhu ja'ahu Rasulullah SAW. Maka datanglah ketika itu Rasulullah SAW. Yuhtamal an yakuna al-Musayyab hadara ma'al itsnain. Ada kemungkinan, berdasarkan riwayat ini ada kemungkinan bahwa al-Musayyab, ayahnya Sa'id, itu hadir bersama dua orang Quraisy tadi, Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Fa innahuma min Bani Makhzum, keduanya adalah dari Bani Makhzum. Wa huwa aidan Makhzumi, sedangkan Al-Musayyab juga dari Bani Makhzum, Al-Makhzumi. Wa kanat thalathatu idzaka kuffaran. Ketiga orang ini dulu ketika itu masih kafir. Ketiganya kafir. Faqutila Abu Jahlin ala kufrihi. Selanjutnya dalam sejarah Abu Jahal terbunuh sebagai orang kafir. Wa aslamal akharan, sedangkan yang dua Al-Musayyab dan juga Abdullah ibnu Abi Umayyah masuk Islam di kemudian hari. Yang meninggal dalam keadaan kafir adalah Abu Jahal. Qauluhu ya ammi, wahai pamanku. Munada mudhaf. Munada mudhaf. Jadi kalimat am mudhaf, ammi itu mudhaf kepada ya yang menunjukkan aku, wahai pamanku. Yajuzu fihi itsbatul ya wa hadfuha. Di sini dikatakan boleh ya-nya dimunculkan dan boleh ya-nya tidak dimunculkan. Ya ammi atau ya ammi. Hudhifat al-ya huna, tapi di sini ya-nya dihilangkan, tidak dimunculkan. Wa baqiyat al-kasrah dalilan 'alaiha. Kemudian kasrahnya tetap ada sebagai petunjuk bahwa ada ya yang disembunyikan. Qauluhu qul la ilaha illallah. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah, ucapkanlah wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Amarahu ayyaqulaha. Nabi meminta kepada Abu Talib, memerintahkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Li'ilmi Abi Talib bima dallat alaihi. Karena Abu Talib sesungguhnya mengerti apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini. Apa? Min nafyi syirki billah, berupa peniadaan syirik kepada Allah, wa ikhlasil ibadah lahu wahdahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Jadi Nabi Muhammad SAW tahu bahwa Abu Talib sesungguhnya paham makna kalimat la ilaha illallah, yang intinya adalah penolakan terhadap syirik
dan mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Abu Thalib tahu makna la ilaha illallah. Makanya Nabi hanya mengatakan qul la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai paman kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi faham, mengerti bahwa Abu Thalib tahu makna la ilaha illallah. Artinya penolakan terhadap syirik, bahwa syirik itu tidak boleh, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tahu makna ini. Makanya Nabi hanya mengatakan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa inna man qalaha bi'ilmin wa yaqinin faqad bari'a minasyirki wal musyrikin wa dakhala fil Islam. Sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu, dia tahu bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan dia yakin akan hal itu, berarti dia lepas dari kemusyrikan, terbebas dari kemusyrikan, dan terbebas dari orang-orang musyrik, dan masuklah ia ke dalam Islam. Li'annahum ya'lamun ma dallat alaihi, karena mereka orang-orang musyrikin memahami apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini. Bahwa la ilaha illallah intinya adalah nafyus syirki, nafyul ilahiyah amma siwallah, wa itsbatul ilahiyah lillahi faqat. Meniadakan adanya sesembahan yang selain Allah dan menetapkan bahwa sesembahan itu hanya Allah saja. Enggak boleh ada selain Allah yang disembah, diibadahi dengan cara apapun dan dengan bentuk apapun. Wa fi dzalikal waqt, pada saat itu, lam yakun bi Makkah illa muslimun au kafirun. Pada saat itu lam yakun bi Makkah, di Mekah tidak ada lain kecuali muslim atau kafir. Saat itu di Mekah hanya ada muslim dan kafir. Kalau tidak muslim kafir, kalau tidak kafir muslim. Fala yaquluha illa man taraka syirk, maka tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali orang yang meninggalkan kemusyrikan. Yang tidak mengucapkan berarti dia masih berpegang kepada kemusyrikannya. Yang mengucapkan berarti dia meninggalkan kemusyrikan. Hanya ada dua. Wa bari'a minhu, dan berlepas dari kemusyrikan. Jadi tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali orang yang meninggalkan kemusyrikan dan lepas dari kemusyrikan. Walamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila al-Madinah kana fiha al-muslimun al-muwahhidun wal munafiqun alladzina yaqulunaha bi alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqidunahu. Ketika Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, maka di Madinah itu ada kaum muslimin yang bertauhid. Di Madinah juga ada kaum munafiqun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka tahu makna kalimat la ilaha illallah. Kaum musyrik, kaum munafiqun di Madinah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tahu makna kalimat la ilaha illallah, tahu apa yang jadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak meyakininya. Kedengaran ya? Satu, tapi kedengaran insyaallah kan? Lima fi qulubihim minal adawati wasyakki warraib.
Karena di dalam hati mereka terdapat permusuhan kepada Nabi, kepada Islam. Terdapat syak, keraguan dan kebimbangan. Jadi mereka meskipun tahu makna dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak meyakini kebenaran dari kalimat tersebut. Karena hatinya penuh kedengkian, permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Di dalam hatinya ada keraguan-keraguan, kebimbangan. Fahum ma'al muslimin bi zahiril a'mal dunal batin. Maka orang-orang munafikin itu secara zahir bersama dengan kaum muslimin, sama-sama kaum muslimin, tapi beda batinnya. Zahirnya sama, dihukumi sama seperti kaum muslimin, tapi batinnya berbeda. Wa fihal yahud, dan di Madinah juga ada orang Yahudi. Waqad aqarrahum Rasulullah SAW lamma hajara. Nabi SAW mengakui keberadaan orang Yahudi di Madinah ketika Nabi berhijrah. Wa wada'ahum bi alla yakhunuhu wa la yudhahiru alaihi aduwa. Dan Nabi pesan kepada mereka. Nabi SAW menuntut kepada mereka untuk tidak berkhianat, tidak mengkhianati Nabi, dan tidak membantu musuh untuk melawan Nabi. Itu yang ditekankan oleh Nabi kepada orang Yahudi. Kama huwa madhkur fi kutubil hadits wassiyar. Sebagaimana itu disebutkan di dalam kitab hadis dan kitab-kitab sirah. Jadi di Madinah ada orang munafik, ada kaum muslimin, mukminun, muwahhidun, ada kaum munafiqun, dan ada orang Yahudi yang diakui keberadaan mereka, orang-orang Yahudi oleh Nabi SAW. Dan Nabi menekankan kepada orang Yahudi untuk tidak mengkhianati Nabi. Dibuat perjanjian dengan orang Yahudi supaya tidak mengkhianati Nabi dan tidak membantu musuh untuk melawan Nabi. Qauluhu kalimatan, qala al-Qurtubi bin nasbi ala annahu badal min la ilaha illallah. Kalimatan, satu kalimat yang aku akan gunakan untuk bersaksi di hadapan Allah membelamu ya Abu Talib, ya ammi. Kalimatan ini kata Al-Qurtubi dengan nasab, kalimatan sebagai badal dari kalimat la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Kemudian kalimatan badal, nasab, dan boleh dibaca rafa, kalimatun, sebagai khabar dari mubtada yang tidak terlihat. Qauluhu uhajju laka biha indallah. Uhajju dengan ditasdid jimnya. Uhajju laka minal mahajjah, yakni saya akan bisa berargumentasi di hadapan Allah untuk membelamu karena kamu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wal murad biha, yang dimaksudkan dengan kalimat ini al-mahajjah, yakni berargumentasi, memberikan hujjah di hadapan Allah, adalah bayanul hujjah biha. Saya akan bisa menjelaskan hujjah ini dengan kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah. Lau qalaha fi tilkal hal, andai kata dia Abu Talib mengucapkannya ketika itu dalam keadaan menjelang kematiannya. Wa fihi dalil, di dalamnya terdapat dalil ala annal a'mal bil khawatim, bahwa amal itu tergantung pada akhirnya. Penutup amalnya seperti apa? Di sini ada dalil bahwa amal itu dihitung pada penutupnya. Sekalipun selama hidupnya dia mursal, selama hidupnya dia belunat, selama hidupnya dia melakukan kekafiran dan kemaksiatan, tapi pada akhir hayatnya dia bertobat dan menyatakan bahwa hanya menyembah Allah saja, maka dia akan
selamat. Sebaliknya, siapapun meskipun dia terlihat sebagai ahli ibadah selama hidupnya, kalau ternyata di akhir hayatnya dia melakukan kekafiran dan dia menyatakan kekafiran, maka dia akan celaka di akhir hayatnya, mendapatkan su'ul khatimah wal iyadu billah. Jadi manusia siapapun dia, termasuk kita, selama kita masih hidup tidak boleh merasa tentram bahwa kita sudah menjadi orang yang baik, karena sewaktu-waktu kita bisa berubah. Wa na'udzubillah. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah tetap memberikan taufiknya kepada kita, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dalam tauhid, sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita tidak boleh merasa tentram, apalagi puas dengan apa yang kita lakukan. Saya sudah menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang soleh. Nggak mungkin akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, nggak bisa. Maka kita harus merasa tetap dekat kepada Allah dan takut jika sewaktu-waktu dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khatimah. Li'annahu law qalaha fi tilkal hal, karena seandainya Abu Talib waktu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mu'taqidan ma dallat alaihi, meyakini apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, mutabiqatan minan nafi wal itsbat la nafa'athu, cocok, terdiri dari nafi dan itsbat. Jadi mengucapkan la ilaha illallahnya, faham, meyakini apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah, bahwa di dalamnya ada nafi dan itsbat, menolak segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, menolak. Menolak itu artinya tidak pasif. Menolak itu artinya tidak pasif. Yang penting aku tidak syirik. Tapi tidak ada penolakan terhadap kemusyrikan. Harus ada penolakan, nafi wal itsbat, dan menetapkan bahwa yang berhak untuk diibadahi adalah Allah saja. Dan wajib untuk diibadahi hanyalah Allah SWT. Yang lain tidak boleh, dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, kapan saja, bagaimanapun. Yang kita lakukan tidak boleh memberikan peribadatan kepada yang selain Allah. Jika Abu Talib mengucapkan kalimat itu, la nafa'atuhu, niscaya kalimat itu akan bermanfaat bagi Abu Talib, betapapun yang dilakukannya sepanjang hidupnya. Tapi yang terjadi tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi SAW, dan mungkin juga tidak sebagaimana yang kita inginkan. Kita menginginkan beliau paman Nabi yang dicintai oleh Nabi, yang disayangi oleh Nabi. Abu Talib pun sangat menyayangi Nabi, melindungi dakwah Nabi, membelanya mati-matian sampai rela mengorbankan dirinya, kehormatannya untuk membela dakwah Nabi. Ternyata akhir hayatnya tidak sebagaimana yang kita inginkan dan tidak diinginkan oleh Nabi. Tapi itulah keputusan Allah SWT. Sementara itu dulu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini supaya tidak terlalu panjang, dan kita akan lanjut insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Jadi meskipun nanti sudah ada ujian, tapi kan kita waktunya habis maghrib, kita tetap lanjut insya Allah. Biar mereka ba'dal maghrib belajar di tempat mana, nanti habis isya mereka sudah bisa kembali lagi ke masjid untuk belajar. Nas'alullah ayyufiqana wa yakum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.